Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam jumpa kembali dalam acara kuliah daring secara online untuk mata kuliah keterampilan wajib kewirausahaan praktek. Hari ini merupakan pertemuan kedua, yaitu untuk melanjutkan studi kelayakan atau menyusun rencana usaha. Baiklah, untuk memulai atau menyusun rencana usaha, saudara perlu tahu bahwa antara rencana bisnis dibandingkan dengan atau versus perencanaan bisnis. Dari unsur dimensi, ini bisa dilihat dari unsur waktu. Waktu kalau bisnis plan atau perencanaan bisnis, ini pembentukan organisasinya yang baru. Organisasinya baru kalau baru rencana bisnis atau bisnis plan. Jadi meliputi organisasinya apa, siapa yang melaksanakan, lalu produk apa yang akan dihasilkan, ataupun jasa yang akan dihasilkan. Tapi kalau perencanaan bisnis atau business planning ini lebih mengarah kepada pengembangan organisasi, pengembangan produk, ataupun pengembangan jasa yang telah dimiliki. Lalu dari sisi kompleksitas, kalau rencana bisnis itu sifatnya sederhana. Tapi kalau perencanaan bisnis ini sangat kompleks dan holistik. Jadi pendekatannya secara menyeluruh. Lalu dari sisi struktur, kalau rencana bisnis atau business plan ini lebih fokus pada 3 hal utama. Yang pertama adalah ide bisnis, mau buat bisnis apa. Nah, inilah yang saudara susun di praktek ini. Ide bisnisnya apa? Terus mengestimasi, mencari lokasi berapa pangsa pasarnya. Dan yang perlu diperhatikan adalah dari sisi keuangan, terutama sumber modal. Sumber modal ini apakah mau modal sendiri berapa persen atau pinjaman. Pinjaman ini bisa dari lembaga keuangan yang resmi, bisa juga pinjaman dari teman, dari saudara. Tapi kalau perencanaan bisnis sifatnya menyeluruh, menyangkut mengembangkan semua struktur dan fungsi organisasi. Dilihat dari sisi jangka waktu, rencana bisnis ini bisa perencanaan jangka pendek, yaitu antara 3 sampai 7 tahun. Jadi direncanakan untuk kerja 3 sampai 7 tahun. Tapi kalau perencanaan bisnis atau business planning itu lebih perencanaannya bersifat jangka panjang, yaitu lebih dari 10 tahun. Inilah yang membedakan antara rencana bisnis dan perencanaan bisnis. Jadi yang saudara susun nanti itu adalah di perencanaan bisnisnya. Lalu memulai bisnis itu dari mana? Means, thing to do, apa yang harus dibuat. Nah, terus di sini ada transaksi, berbuatlah sesuatu, mendirikan sesuatu, terus ada transaksi. Terus ada organisasi. Ada organisasi, terus di sini ada activity atau aktivitas. Itu kalau memulai bisnis. Thing to do, transaksi, dan organization terprofit good. Nah, ini jadi untuk menghasilkan keuntungan yang bagus.
ada aktivitas. Apa itu rencana bisnis? Rencana bisnis adalah atau business plan adalah dokumen tertulis yang merinci seluk-beluk usaha bisnis. Jadi berisi seluk-beluk atau berisi kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam bisnis saudara. Nah, sehingga karena dokumen tertulis itu harus menyangkut atau mencakup informasi status saat ini apa. Misalnya baru berdiri. Kalau baru berdiri, apa yang dibutuhkan? Nah, di sini diuraikan semua. Terus kebutuhan yang akan datang. Dalam rencana bisnis ini saudara harus mengestimasi. Terus hasil yang diharapkan dari usaha bisnis baru tersebut. Berapa persen atau laba yang ditargetkan. Bulan pertama mungkin operasional belum mencapai laba. Mungkin masih bisa saja minus sampai 1, 2, 3 bulan. Baru bulan keempat, kelima, keenam baru ada untung. Itu pun persentasenya berbeda. Mantapnya di tahun berapa itu harus dibuat. Sehingga ini harus menjawab pertanyaan saat ini kayak apa dan masa depannya mau dirancang kayak apa. Ini yang dimaksud dengan rencana bisnis. Lalu proses kewirausahaan menurut Timon Model ini kemarin di teori sudah saya singgung. Jadi business plan itu melihat ini ada peluang. Ada peluang saudara punya sumber daya. Sumber daya inilah untuk menggapai peluang. Nah, ada peluang, ada sumber dana, terus ada ini tadi organisasinya, tim yang melakukan. Bagaimana tim ini bisa menangkap peluang, memanfaatkan sumber daya, apakah itu sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal dan lain sebagainya. Sehingga di sini pendiri perusahaan. Bagaimana usaha ini bisa berlanjut terus atau sustainability. Ini dibutuhkan adalah untuk lingkungan, untuk komunitas, ini kelompok saudara, untuk masyarakat. Jadi mempunyai manfaat untuk lingkungan berarti usaha ini akan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Kalau saudara mendirikan pabrik ya masyarakat sekitar bisa ikut bekerja. Masyarakat sekitar bisa ikut berwirausaha, jual warung, jual makanan untuk melayani karyawan yang ada di pabrik. Terus rencana bisnis ini sifatnya adalah situasional. Jadi melihat peluang. Peluang ada terus tidak dibuat ya karena situasional ya. Kalau saat ini proposal itu atau rencana bisnis itu bagus, belum tentu besok masih bagus. Besok-besok atau tahun depannya lagi. Karena apa? Kondisi situasinya akan berubah. Makanya ini situasional. Karena data yang digunakan juga saat ini. Terus kalau itu dipakai tahun depannya kan faktor-faktor yang mendukung kan sudah berubah. Atau data-data yang dipakai tidak valid lagi. Sehingga itulah dikatakan bahwa rencana bisnis kalau tidak segera dilaksanakan akan menjadi cepat usang. Sehingga entrepreneur itu harus bisa bertindak cepat tetapi juga harus sabar dan ulet. Cepat tapi harus ini sabar dan ulet. Nah, ulet, sabar dan ulet ini terkait. Sabar itu kalau misalkan usaha itu kita jalankan belum mendatangkan keuntungan, ya harus tetap jalan. Rugi tetap jalan terus bahwa suatu saat akan ada keuntungan atau akan memperoleh keuntungan. Nah, untuk menghadapi kesabaran ini maka dibutuhkan sifat yang ulet. Nah, ulet, tidak putus asa, pantang menyerah.
Itu. Terus rencana yang bisnis yang baik yang nanti saudara susun singkat dan padat, terorganisir, rapi, dengan penampilan menarik, jadi cover yang bagus, dijilid yang bagus, gitu. Rencananya menunjukkan perhitungan yang menjanjikan. Hindari melebih-lebihkan proyeksi, jangan terlalu bikin tinggi proyeksi. Misalkan di tahun pertama menjanjikan keuntungan 20%. Wah, ini sulit. Ya kalau tercapai, kalau enggak, mungkin tahun pertama cukup 15%. Tahun kedua meningkat 17, 18, tahun ketiga 20. Misalkan itu. Terus berisi juga kemungkinan resiko-resiko bisnis yang signifikan. Apa yang akan terjadi dengan resiko ini? Terus yang menjalankan di rencana ini harus didukung tim terpercaya dan efektif. Jadi betul-betul orangnya ini tahu yang menguasai di bidangnya masing-masing. Terus fokus bidang garapannya. Karena baru berdiri fokus saja satu bidang, dua bidang. Baru berikutnya ada pengembangan tadi, itu di perencanaan nanti. Ada target pasar yang jelas. Siapa pasarnya? Siapa yang dibidik menjadi pasar? Apakah di desa, apakah di kota kecamatan, di kabupaten, provinsi, pulau, antar pulau. Terus sifatnya ini realistis. Realistis, bukan mengada-anda, bukan mengada-ada. Apa adanya, ilmiah, bisa dipertanggungjawabkan, bisa dihitung, bukan dibayangkan gitu ya. Terus sifatnya spesifik gitu. Ini isi rencana bisnis yang baik. Kalau tidak memenuhi salah satu item, berarti ini bukan rencana bisnis yang baik. Terus hal yang mendasar dalam menyusun rencana bisnis. Awali dengan ide bisnis. Inilah tugas kamu untuk membuat rencana bisnis. Apa ide bisnisnya? Apakah mau bisnis secara online dengan memanfaatkan media sosial? Karena eranya sekarang adalah orang pengen praktis. Bisnis online ini sifatnya macam-macam. Bisa mulai dari kebutuhan bahan pokok, bisa kebutuhan primer, pakaian, dan lain sebagainya. Terus bisa juga untuk transportasi. Nah, ini mana? Di tempat kamu, di sekitar kamu yang memungkinkan di mana? Apakah mau makanan ada seperti yang sudah ada itu yang dipraktekkan GrabFood? Nah, ide bisnis ini sebagai jawaban terhadap peluang. Nah, terus pikirkan, Anda adalah orang yang tepat. Oh, saya yang tepat bisa nggarap ini. Karena saya sudah mendapat pelajaran keterampilan kewirausahaan. Yang mendasar terus bagaimana cara menghasilkan keuntungan. Di situ saudara mempunyai beberapa perhitungan-perhitungan. Di kuliah teori sudah saya berikan singkat saja. Bagaimana BEP, bagaimana kalau kita mentargetkan keuntungan 20%, berapa misalkan aja produk itu harus kita jual. Sehingga di situ saudara tahu berapa biaya produksi dan biaya jual. Sehingga tahu keuntungan ini. Terus harus tahu siapa pembeli produk saudara. Masyarakat misalnya di klaster. Apakah itu di usia anak-anak, di usia balita, usia remaja, dewasa, atau manula. Manusia lanjut usia. Siapa? Itu dilihat dari personilnya. Manusianya. Bisa juga dilihat dari sisi pasarnya, wilayahnya.
desa, kecamatan, kabupaten, antar kecamatan, antar kabupaten, antar pulau, banyak sekali. Terus ini saudara harus tahu dari mana sih dana memulai bisnis ini. Apakah dari uang sendiri? Apakah uang dari pinjaman keluarga? Ataukah dari orang tua? Ataukah dari calon mertua, dari kakak, dari teman? Banyak sekali. Dari pinjaman lembaga keuangan misalnya, bank, koperasi, dan lain sebagainya. Itu hal yang mendasar yang harus saudara pikirkan, saudara buat. Terus bagian utama rencana bisnis itu ada 3 konsep. Yang pertama adalah konsep bisnis. Apakah mau menekuni bidang industri? Apakah di struktur bisnisnya? Apakah di penawaran produk dan jasa? Menjual berarti penawaran menjual. Lalu bagaimana cara mensukseskan bisnis ini? Terus yang kedua berisi uraian tentang pasar atau market. Konsumen potensialnya di mana? Alasan pembeli membeli produk saudara itu apa? Apakah sentimental? Apakah memang itu dibutuhkan sebagai kebutuhan pokok misalkan? Terus kondisi persaingan, posisi dalam persaingan juga harus diperhatikan. Jadi pesaing dan persaingan ini harus dipikirkan. Mungkin ada produk-produk kalau sejenis adalah persaingan. Tapi kalau bisa juga bergeser ke posisi persaingan. Produk yang hampir sama, hampir sejenis itu. Terus yang ketiga rencana keuangan. Harus ada estimasi pendapatan dan analisis break even point. Break even point ini pada posisi saudara tidak untung dan tidak rugi, impas. Berapa impasnya ini, break even point-nya, berapa keuntungan, berapa harga jual. Di sinilah nanti ada analisis rencana keuangan. Untuk itu materi ini sampai di sini. Terima kasih, nanti minggu depan saya sambung lagi. Satu hal pada hari ini, saudara saya minta yang lalu sudah menyiapkan judul. Nah, nanti judul dan timnya itu saudara upload lewat tugas, nanti saudara upload sehingga saya bisa tahu judul apa yang akan saudara